teman-teman kita ini memsimplifikasi ya, Boy, apa ya, terlalu menyederhanakan, walaupun memang Mm-mm. sebetulnya tidak rumit banget ya, cuman terlalu menggampangkan bahwa oh nanti bakal begini, nanti Mm-mm. ketemu ketemu di mana nggak sengaja ternyata malah jadi jodohnya itu sehingga berandai-andai yang terlalu berlebihan kadang-kadang begitu. Mm. Nah, dari Oke. situ kemudian di satu sisi itu yang perempuan itu menunggu, nah yang laki-laki ini mau maju itu ya gimana ya? Ini sajane wis pantes nggak sih jadi suami Nah, gitu. betul betul. Jadi sadar diri Akhirnya begitu ya, Ustadz ya. iya, sadar diri, akhirnya menghitung diri. Nah, memang tadi saya di awal menyatakan tidak hanya cinta, tapi lebih pada tanggung jawab. Nah, ini yang berat ini. Bukan berat ya, artinya banyak laki-laki itu dalam tanda petik sebetulnya menghindari tanggung jawab. Oh, ini ya malah Jadi ini ya tidak bisa bertanggung iya, jawab jadi begitu kan ya. Mm-mm. contoh begini ya Mas Ferry ya. Iya. Kalau orang itu tanggung jawabnya itu makin banyak atau makin besar atau Mm-mm. makin berat, secara agama, insya Allah kalau dia menjalankan tanggung jawabnya itu dengan baik kan, pahalanya makin Mm-mm. banyak itu. Ya, Betul betul. misalnya, misalnya kita ketua RT, warganya itu hanya 100 kakak Mm-mm. misalnya. Nah, kalau ketua RW kan bisa 600, bisa 700 kakak itu kan, 7 RT atau 8 RT ya kan. Betul. Nah, Iya artinya ya. ketua RW harusnya tanggung jawabnya lebih besar. Dan Lebih seterusnya besar. misalnya Pak. Iya, Mm-mm. nah kita ini kan kalau menikah itu sebenarnya tanggung jawabnya kan sebenarnya satu ya, istri aja. Mm-mm. Jadi kalau Pak RT kan harganya 100 tadi. Nah, artinya laki-laki itu ragu yang pertama sebabnya adalah dia takut tidak mampu bertanggung jawab. Ya. Takut tidak mampu bertanggung jawab. Iya, Oke. Mm-mm. makanya kemudian nah untuk bila mindalik ya misalnya dia dengan perempuan dekat, kemudian sampai pacaran, kemudian berbuat jauh. Nah, akhirnya nggak mau bertanggung jawab ya kan? Itu kan Oke. menjadi menjadi penyakit masyarakat gitu. Ya, kamu Mm-mm. menanam ya kamu memanen kan begitu. Iya, berani berbuat, Nah, berani bertanggung jawab. iya, Harusnya begitu ya, Ustadz ya. iya. Mm-mm. Jadi toh kita melakukannya dengan sadar, bukan dengan mabuk ya kan? Bukan dengan Nah, ancaman ya kan? Kan nggak ada ya. orang menikah itu pistolnya ditodong pistol di kepalanya begini ya kan. Ayo kamu nikah kalau nggak Mm-mm. tak tembak lo kan begitu. Nah, Kan nggak mungkin. mm-mm. Ya, artinya memang eh, yang tadi pertama itu tentang masifnya drama Korea yang membuat orang melihat romantismenya saja. Nah, yang Mm. kedua yang menjadi kendala, bukan kendala ya, menjadi kegamangan laki-laki itu ragu itu adalah berpikir tentang tanggung jawab. Nah, cuman tanggung jawab apa saja nanti kita bahas di segmen berikutnya insya Allah. Kira-kira Siap, baik. Terima kasih awalannya banyak. begitu. Ya, baik. Memang ini ya, Mitra Muslim ya, banyak sekali fenomena yang saat ini sedang viral begitu ya. Bahkan ada yang sampai karena mendukung child free, jadi tidak ingin memiliki keturunan begitu ya. Ya. Nah, Ya, itu kalau tadi sebenarnya nggak mau tanggung itu, jawab mas sebetulnya. nah, tidak mau bertanggung jawab gitu loh, karena menganggap bahwa keturunan ini juga sebagai bentuk apa ya, beban begitu loh bagi mereka, sehingga banyak sekali di luar sana di mancanegara banyak ya orang-orang tidak ingin menikah begitu karena menganggap menikah ini adalah sebuah tanggung jawab berat yang memang membuat kita ini menjadi terhalang untuk melakukan sesuatu. Itu menurut mereka begitu. Nah, kira-kira tanggung jawab yang seperti apa sih yang dimaksudkan oleh Ustadz tadi? Jangan kemana-mana, Mitra Muslim, tetap di Lini Masa untuk yang muda yang lebih baik. Setelah yang satu ini, kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu
butuh waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan layar juta. Suara Muslim Surabaya, Tuban, Batu, Lumajang. Suara Muslim, the best religious radio network. Suara Muslim mencerahkan layar juta. Mari Bu, Kemana, Bu? belajar baca Al-Quran. Baca Al-Quran? Malu, Abu. Kalau Ibu kan sudah tartil. Kalau saya masih tartul alias grotal-gratul, Bu. Sama, saya dulu juga begitu. Makanya ngajinya di Geria Al-Quran. Belajar mulai dari nol, nggak perlu malu. Yuk, kapan lagi? Daripada malunya nanti waktu di akhirat, ya kan? Geria Al-Quran pelopor ngaji dewasa. Belajar Al-Quran dari nol sampai mahir. Belajar ilmu tajwid, makhraj, dan tahfidz. Syarat calon siswa, usia minimal 16 tahun dan berkomitmen mengikuti program minimal 3 bulan. Daftar sekarang di cabang terdekat Geria Al-Quran. Jalan Dinoyo nomor 57, Jalan Cisadani nomor 36, Jalan Tanjung Tarawitan nomor 18. Hubungi 0822 6420 2202. Wah, ada-ada aja nih netizen nih. Apa pula segala macam Asian value, Asian value. Asian value? Maksudnya kayak gimana sih? Itu loh yang selalu bilang, nggak apa-apa meski diri sendiri sedang nggak baik-baik aja. Ke orang lain bilang, pakai dulu aja nggak apa-apa, padahal diri sendiri lagi butuh-butuhnya. Atau senyumnya manis meski dalam hati meringis. Apaan sih? Kenapa nggak Muslim value aja? Kita kan Muslim. Hah? Muslim value? Iya, kita harus bangga jadi Muslim yang akidahnya bersih, ibadahnya benar, akhlaknya baik, mampu untuk berusaha, pola pikirnya intelek. Oh, iya, tahu-tahu. Terus yang fisiknya kuat, selalu berusaha bersungguh-sungguh, teratur dalam urusan, efisien menjaga waktu, dan bermanfaat bagi orang lain. Yeay! Yuk mitra Muslim, bangga menjadi Muslim bernilai dan berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, saya Ma'ruf Khazin, Ketua Swaja Center PNU Jawa Timur dan Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Manusia oleh Allah diciptakan dari dua dimensi, ada dimensi fisik. Dimensi fisik ini memerlukan yang namanya gizi, makanan, dan minuman. Dan dimensi yang lain Allah ciptakan manusia ini ada ruh, ada soul, ada jiwa. Makanan jiwa itu cuma dua, zikir dan ilmu. Dan kita temukan ilmu itu yang kemudian terserap, kajian yang tertata dengan rapi, yang bisa kita konsumsi setiap hari, ada di radio Suara Muslim ini. Ustadznya beragam, ada dari kalangan akademis, ada dari kalangan ahli, ada dari para hafizul Quran dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, Anda mengaji di Suara Muslim ini luar biasa efektif karena tidak sama dengan yang di YouTube. Kalau di YouTube hanya tematik dan itu tidak sistematis, sementara di Suara Muslim ini Anda mengkaji secara utuh, ilmunya lengkap dan seterusnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lini Masa. Ya Mitra Muslim, kembali lagi di Lini Masa. Untuk yang muda yang lebih baik. Masih bersama dengan Ferry Ramadhani ya di malam hari ini.
yang akan menemani waktu Anda ya, teman-teman muda sampai tanda waktu 10 malam nanti Mitra Muslim. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita masih bersama ya. Nah, di sini sudah ada berbagi live ya. Live di @suaramuslim ya, di Instagram @suaramuslim bersama dengan Ustadz Oki Aryono, Ketua Tim ngajijodoh.com. Ya, Ustadz. Ada pertanyaan itu, Mas? Nah, betul. Di live Instagram ya, sudah ada yang bertanya ini dari irmae.ir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya, misal bagaimana ini yang menodong itu orang tua karena ingin menantu begitu. Bagaimana respon yang harus dilakukan oleh si fulan atau fulana ini dalam bersikap begitu, Ustadz? Silakan, Ustadz. Iya, semua orang tua mesti selalu menodong ya. Nah, betul. Ya kan nodongnya orang tua nggak mungkin pakai pistol atau pakai pisau ya, atau pakai golok ya. Aduh, serem Ya kalau ini gitu ya, sebetulnya, Ustadz ya. iya. Nah sebetulnya ini kan masalah bahasa saja, cara menyampaikan kan begitu ya. Ya. Apalagi anak pertama ya kan, ya, kayak saya ini kan dulu juga gitu. Iya, ada Ya. yang urut kacang kan gitu, yang harus masnya dulu atau kakaknya dulu. Ya. Ada yang siapa dulu yang cocok. Nah, jadi sebetulnya ya kita harus diskusi dengan orang tua, ayah ibu. Tugas manusia itu kan berusaha dan berdoa kan begitu. Ya. Betul. Soal jadi dengan siapa, berjodoh dengan siapa itu nanti Allah yang menstempel kan gitu. Jodohnya dengan ini, ya, stempelnya dari Allah. Kalau nggak ada stempel ya nggak bisa kan gitu. Cuman yang kita evaluasi ya, yang kita evaluasi itu bukan stempelnya atau nodongnya bukan. Yang kita evaluasi itu usaha kita kemana saja, ya kan gitu Mas. Betul, Usahakan, betul. ayatnya kan wasta'inu bisobri wassalah. Beri sholat. Bermohonlah atau mintalah kepada Allah dengan bisobri, dengan sabar dan sholat. Nah, sabar itu kalau di surat Al-Anfal itu malah konteksnya itu jihad ya. Satu muslim bisa mengalahkan dua. Bahkan satu muslim bisa mengalahkan 10 kan begitu. Jadi sabar itu bukan diam, bukan mager ya. Apa mager itu? Ya, Diam tidak ya. melakukan apa-apa begitu Iya, ya. Tidak jadi ada sabar usahanya. itu, gitu loh. iya, sabar itu bisa dalam konteks jihad atau makan peperangan itu ya, seperti orang berjuang ya, gimana ya? Ibaratnya berdarah-darah lah gitu ya. Iya, ya. Cuman kan kalau dalam konteks jodoh kan, ya masa berdarah sih ya enggak lah ya. Artinya kalau para orang tua kita dulu apa namanya memberi wejangan, ya silaturahim lah, ya anjang sono atau bahasa Surabaya anjang sono ya. Silaturahim kepada orang-orang baik, kepada keluarga-keluarga yang baik. Iya. Nah, anak sekarang kan pegang HP, scroll aja kan, scroll TikTok, scroll Instagram kan begitu. Nah, jadi kurang silaturahim. Nah, ini untuk Mbak Irmae, usaha kita dengan orang tua itu sudah kemana saja, sudah silaturahim kemana, ke Ustadz, ke Pak D, Bude, Pak Le, ya itu bagian dari usaha. Nah kalau doa silakanlah tiap sholat, tiap malam. Jadi jangan apa ya berdebat di urusan todong menodong begitu. Jadi perbanyak usaha gitu, perbanyak silaturahim lah gitu. Kira-kira gitu Mas Ferry ya. Kalau dari sisi yang laki-laki nih Ustadz, kalau misalnya memang ditodong seperti itu, apakah ini ya? Kalau ini tadi kan dari sisi ini ya, yang perempuan begitu. Kalau dari sisi laki-lakinya, kalau ketika ditodong seperti itu, reaksinya apakah memang kita harus bisa menurutinya ataukah bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada yang menodongnya ini? Ya, memang pertanyaan Mas Ferry ini satu kalimat tapi jawabannya sangat kompleks ya. Iya. Jadi ini langsung menjawab ke judul kita ya. Pria ragu, wanita menunggu. Nah, jadi pria itu yang dipikirkan itu pasti
nanti nafkah saya, gaji saya, penghasilan saya apakah cukup untuk hidup bersama istri di zaman Ya, ya. 2024 ini ya. Dengan hidup berdua misalnya di Surabaya apakah cukup ya gitu. Nah, Ya. terus kemudian status saya, pekerjaan saya bagaimana kan begitu. Itu yang dipikirkan para pria. Tidak kalah paling memusingkan nanti pesta pernikahan habis berapa kan begitu. Nah, itu dia persiapannya sejauh mana begitu ya. Ya, nah itu apa namanya? Itu yang diragukan para pria di situ. Nah, makanya saya pernah ngobrol langsung dengan salah satu pria yang ikut ta'aruf ya. Ya, sebut saja namanya Novi lah, laki ini ya. Novi, Mas Novi ya. Dia bilang begini, saya berhenti dulu Pak Oki ta'arufnya. Loh, kenapa? Saya mau nabung dulu. Wah, nabung nih, ya. Tapi terus saya uber Mas, kan dia laki, saya laki ya. Saya uber, Mas, nabungnya mau nunggu ngumpul berapa juta? Ya, mau berapa miliar? Masya Allah. Jadi saya gini, saya tanya, saya langsung terus terang, nabungnya mau sudah terkumpul berapa? Saya lupa waktu itu. Dia nyebut sudah mengumpulkan 20 juta atau 30 juta ya. Saya lupa waktu itu. 2020 seingat saya. Saya bilang, kalau saya ya Mas, untuk sekarang ini, apalagi kemarin COVID ya, itu ada tren, bahkan tidak hanya orang biasa, tapi artis juga akad nikah di KUA. Pernah dengar ya? Nah, betul. Itu sedang viral waktu COVID ya. Iya. Bahkan tidak hanya orang, kebanyakan, bahkan artis pun nikah di KUA karena memang nggak boleh dihadiri banyak orang kan COVID ya. Nikah di KUA. Bahkan pulangnya beli seblak bareng tuh di depannya KUA gitu. Jadi nikah gratis. Jadi kan aturan Kemenak atau KUA itu kan kalau nikah di KUA kan gratis itu tanpa biaya. Gratis. Ya kan? Betul. Iya, jadi duitnya bisa buat beli seblak itu. 30 juta Jadi, beli sama rombong-rombongnya ya, iya. Nah, saya ngomong ke Mas Novi, kalau Anda nabung, yang buat Anda tabung itu sebetulnya bukan untuk pestanya harusnya loh ya. Ini saya ngomong seharusnya, tapi untuk tempat tinggal setelah nikah. Ya, nah, tempat tinggal jangan pilih apartemen yang mahal. Kalau saya dulu tahun 2007, ini saya ngenang 2007 ya, saya nikah. Ya, 2007 boleh. itu ngekos ya. Kos untuk yang suami istri, ya waktu itu sebulan masih satu kamar. Satu kamar tapi ada 2 bilik ya, kayak tercekat gitu ya. Itu waktu itu masih tahun itu ya 2007 ya, itu masih 350.000 per bulan. Oh, Masya Allah. Murah lah itu Ustaz. Iya, di tahun segitu ya. Iya, jadi sudah nggak bayar apa-apa, listrik air sudah nggak. Cuman sama Pak RT, karena Anda ini sudah rumah tangga, iuran kebersihannya harus bayar sendiri. Waktu itu cuman 10.000 lah per bulan, jadi nggak masalah lah. Gitu. Yeah. Nah, jadi kalau memang uangnya itu terbatas, ya ngekos dulu. Kan nikahan afdolnya mandiri kan. Kalau mau agak mewah dikit, ya ngontrak lah. Nah, ngontrak kan di Surabaya kan berapa? Minimal kan setahun ya 20 juta lah rumah tipe 36. Betul. Ya. Iya, nah, ya udah buat ngontrak rumah. Tapi untuk ukuran kita ya rakyat jelata begini. Manten anyar langsung ngontrak itu juga udah mewah sekali. Iya, sangat mewah bahkan ya. Umumnya ngekos gitu. Nah, jadi yang dipikirkan itu tempat tinggal setelah nikah. Nah, tempat tinggal itu jangan standar tinggi ya, jangan apartemen Dharma Wangsa atau apa itu Gunawangsa. Nah, itu, waduh. Kira-kira begitu Mas, untuk pertanyaan Mas Ferry tadi. Jadi untuk laki-laki biasanya yang dipikirkan lebih ke biaya dan tanggung jawab. Biayanya. Walaupun nanti kita bisa melihat orang tua kita atau saudara-saudara kita yang senior itu biasanya namanya mapan itu setelah 5 tahun pernikahan. Bahkan ada yang 10 tahun pernikahan baru. Ya
baru punya rumah, baru punya kendaraan yang lebih bagus. Nggak ada nikah langsung wow, kecuali keluarga Nah, apa ya, keluarga dari keluarga orang presiden atau tuanya. keluarga menteri. Biasanya Keluarganya ini, iya konglomerat lah iya. gitu ya. Nah, betul. Ya, dari orang tuanya tapi kayaknya bukan karena diri sendiri, Ustadz ya. Iya, namanya nikah ya mesti mulai dari perjuangan. Kalau Hmm, hasilnya sudah bagus kan dinikmati berdua. baik. Masya Allah ya. Kita sapa-sapa dulu Ustadz yang ada di live Instagram. Masya Allah banyak sekali yang sudah bergabung ya. Ada Silakan. Bu Sri Rahayu, kemudian ada Muhammad Ali, terima kasih. Ada Apriliana, terima kasih. Kemudian ada Raihan Febrian, kemudian ada Octavia, terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada PPH, oh oke, PPH Mal Mustawa, terima kasih sudah bergabung juga. Kemudian ada Umi Pesantren itu Rahayu Lubis, ya. terima kasih sudah bergabung. Ya, sepertinya dari pesantren ini, PPH Al Mustawa begitu. PPH Pondok Al Mustawa. pesantren hanya apa itu? Hafidoh mungkin, Hafid ya. Iya, ini Pondok pesantren Hafid mungkin. Hafid ya. Baik, Masya Allah, terima kasih. Mitra Muslim silakan ya Anda bisa bertanya dan berkonsultasi mumpung ini ada pakarnya jodoh ini Masya Allah ada Ustadz ya silakan bisa menghubungi di 0855 300938 tapi mohon maaf ya Mitra Muslim kita tidak membuka line telepon kita hanya membuka line WhatsApp saja silakan bisa mengirimkan voice note maupun juga pertanyaannya melalui WhatsApp ya. Dan Masya Allah sudah ada yang menyapa ini di WhatsApp ya. Ada, oh ini seperti biasa ini. Ada Bu Miati, Masya Allah. Malam minggu hari-hari yang ditunggu-tunggu, Masya Allah. Malam Ahad belum dipikat. Para pria sedang menunggu wanitanya, belum ada niat. Kalau niat pasti berangkat. Wah, Cakep. amin. Cakep ya, Amin cakep. ya. Terima Bumiati kasih ya. Bu Miati ya. Ya, selalu Terima mengirimkan kasih. pantun-pantunnya ya, luar biasa. Luar Silakan ya Mitra biasa. Muslim yang lain bisa bertanya begitu, bisa di 0855 300938. Nah, sebelum itu kita jeda dulu ya Ustadz ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini, tetap di Silakan. ini ya, di lini masa. Untuk yang muda yang lebih baik. Kami akan segera kembali. Mencerahkan, menyejukkan dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, temanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim, the best religious radio network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim yang sangat saya cintai, saya kasih. Jangan bermimpi hidup tanpa masalah, terutama masalah ekonomi, keluarga, kesehatan, dan lain sebagainya. Hidup tanpa masalah itu mustahil. Yang harus kita lakukan adalah menjadikan diri kita Muslim yang tangguh, tegar, dan optimis bahwa Allah pasti Maha Kuasa mengambil alih seluruh masalah kita. Percayalah janji Allah dalam Al-Quran. Yakinlah dengan sabda Rasulullah SAW bahwa sholat adalah solusi. Saya Muhammad Ali Aziz, penulis sekaligus trainer terapi salat bahagia, mengajak mitra Muslim dimanapun berada untuk mengikuti PTSB, yaitu pendalaman atau pelatihan terapi salat bahagia angkatan 178 yang diadakan oleh radio kesayangan kita, Suara Muslim. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan itu. Bulan Muharram
tak hanya mengingatkan kita pada awal perjalanan besar umat Islam menuju kebenaran, tetapi juga menghidupkan kembali kisah-kisah inspiratif tentang pengorbanan, keteguhan iman, dan momen-momen bersejarah yang mengilhami generasi demi generasi. Miracle of Muharram hadir setiap hari pada tangga waktu 13.15 dan 21.45 hanya di Suara Muslim, the best religious radio network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran ada istilah maisir, artinya adalah berjudi. Status hukumnya adalah jelas haram, karena termasuk min amal syaitan. Oleh karenanya, Allah da'u dalam Al-Quran, fajtanibuhu, jauhilah berjudi itu, la'allakum tuflihun, agar kalian dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra Muslim, tidak ada ceritanya orang berjudi tambah kaya dan bahagia. Justru dapat menyengsarakan manusia, keluarga, dan lingkungannya. Saya Fauzi Palestin saat ini sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur menghimbau dan mengajak kepada semuanya untuk menjauhi apapun bentuk perjudian, termasuk yang saat ini marak adalah judi online. Jaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lini Masa. Mitra Muslim, kembali lagi di Lini Masa untuk yang muda yang lebih baik. Bersama dengan Ferry Ramadhani di malam hari ini, alhamdulillah Mitra Muslim, kita masih membahas ya tema tentang pria ragu wanita menunggu. Yang akan kita bahas ya bersama dengan Ustadz Oki Aryono selaku Ketua Tim ngajijodoh.com. Masya Allah. Ya, ini ada pertanyaan ini Ustadz ya, dari hamba Allah melalui WhatsApp ini. Wah, luar biasa ini. Pertanyaannya cukup menarik ini Ustadz. Ini pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang menunggu dalam situasi ketidakpastian dari calon suaminya? Nah, ini jadi sepertinya mungkin hamba Allah ini merasa kok aku udah lama ya dekat sama mas ini misalnya. Tapi kok kenapa nggak segera dilamar-lamar gitu loh, kok nggak ada kepastian begitu. Nah, ini gimana ini Ustadz? Ya, ini kan lagi musim sepak bola ini. Piala Eropa atau Copa Amerika gitu. Nah, pertandingan sepak bola itu kan 90 menit ya. Ya, plus minus kadang-kadang tambahi berapa menit untuk injury time apa gitu. Nah, urusan jodoh juga ada itu, injury time. Ada injury time-nya juga ya. Iya, jadi gini, kalau si pria sudah melamar itu kan bisa datang sendiri. Tapi kalau orang Indonesia ini umumnya kalau melamar itu datang bersama keluarga, gitu. Ya, betul. Ya, cuman datang berkeluarga itu bisa meriah, bisa cuman beberapa orang saja, begitu. Itu terkait adat masing-masing itu bukan masalah. Yang penting ada perwakilan keluarga. Ada yang meriah, ada yang biasa saja. Nah, kalau sudah melamar, maka ditanyakan ke pihak pria. Kalau sudah melamar, kira-kira kapan mau resmi akad nikah? Misalnya melamarnya ini 1 Muharram begini misalnya ya. Ya. Nah, pas kira-kira ini ya, nanti ya setelah Muharram itu bulan apa ya? Saya nggak hafal nih. Nah, misalnya ini bulan Juli. Nah, melamarnya bulan Juli. Nah, kira-kira akad nikahnya maunya bulan apa? Misalnya bulan Oktober, November gitu, atau liburan sekolah gitu ya kan. Nah, kenapa harus liburan? Karena kalau saudara kita jauh-jauh yang nikah itu saudara kita kan bisa persiapan ongkosnya. Ya kalau Jawa Timur saja kayak
keluarga ibu saya. Ada yang di Papua, ada yang di Batam, ada yang di Oh, Masya Lampung, Allah. iya, ada yang di Medan. Itu kan kalau mau ke Surabaya kan berarti ongkosnya harus persiapan kurang setahun itu. Nah, betul. Ya nabung dulu ya kan, ongkosnya kan nggak langsung ada. Ya kalau dapat bansos gitu kan enggak. Ya jadi Waduh. disampaikan ke masnya kalau sudah melamar kapan mau akad nikah. Dikasih deadline. Kalau bulan ini kan bulan 7 Juli. Misalnya bulan 10 tidak ada kepastian, mungkin ada pria lain yang mau melamar. Nah, begitu. Oh, berarti bisa membuka Iya. hati untuk ikhwan yang lain begitu ya? Loh gimana? Sudah 3 bulan, 4 bulan nggak ada kepastian, begitu. Itu Tidak ada kalau sudah kepastian dilamar. begitu. Iya, nah apalagi kalau belum dilamar, cuman pendekatan, PDKT, main ke rumah, nggak ada keluarga datang, ya sampaikan. Kalau sampai nggak datang melamar dalam waktu 3 bulan ini atau 2 bulan ini, saya tidak menjamin aman. Bisa jadi ada pria lain yang mau melamar, kan begitu. Ya, mungkin yang lebih niat dan serius begitu ya Ustadz ya? Oh iya, lek wong Surabaya, Gresik Surabaya, kalah dhisik aja ngeresulo. Ada yang tahu nggak artinya? Gresik Surabaya, kalah dhisik aja ngeresulo. Artinya Gresik Surabaya, kalah duluan Kalah jangan mengeluh. duluan, jangan ngeluh ya, karena Anda jangan terlalu nangis. lama. Iya, udah injury time ini waktunya mau habis. Iya. Jadi begitu Mbak. Nah, bagaimana cara menyampaikan ke si masnya, si calonnya, misalnya sebut aja namanya Mas Torik. Waduh. Ini orangnya tidak ada Ustadz Ahmad. Tadi WA saya. Maaf Pak, nggak bisa gabung siaran ya. Namanya misalnya Mas Torik. Nah, kalau mbaknya namanya misalnya sebutannya nama Mbak Siti lah, ini nama ini ya. Nama umum ya. Misalnya Mbak Siti ke Mas Toriknya sungkan, tamu tanya, berarti walinya, ayahnya atau keluarganya yang memanggil Mas Torik atau diajak ngomong, sampai mau memberi kepastian kapan, mau melamar kapan, atau mau akadnya kapan. Kalau tidak ada jaminan sampai lolos ini babak selanjutnya. Ini kan Piala Eropa ini, begitu kira-kira jawabannya begitu Mas Ferry. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz ya. Dan itu semoga hamba Allah ini bisa segera mendapatkan kepastian ya dari calon suaminya begitu. Itu, Masya Allah. Alhamdulillah sudah ada calonnya, tinggal minta kepastian aja itu kan. Iya. Kalau yang lain bisa jadi belum ada calonnya kan, itu yang lebih rumit nanti. Iya, harus mencari dulu gitu ya dan sabar gitu. Betul. Nah, ini Masya Allah sudah ada juga ini dari Bu Sofi ya di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Mas Ferry dan Ustadz Oki, bagaimana meyakinkan hati untuk pasrah ya, nurut kepada orang tua dan kehendak Allah bila harus dijodohkan begitu. Terima kasih, Barakallah. Ya, dari Ibu Sofi di Sidoarjo ini, Ustadz. Silakan, Ustadz. Iya. Ya, kalau saya menyebutnya itu 3 utama, 4 sehat, 5 sempurna. Waduh. Jadi seperti makanan bergizi ya ini. Iya, itu untuk laki ya. Kalau untuk perempuan nanti beda tema lagi lah. Tema nanti kriteria menentukan calon begitu ya. Nah, kalau untuk laki itu 3 utama. 3 utama itu yang pertama, jadi gini kan tadi dijodohkan. Nah, yang sosok yang akan dijodohkan ke kita itu kalau dia si laki, calon lakinya itu 3 itu yang harus utama. Itu pertama rasa tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawab itu kan bisa ke orang tua, ke pekerjaan, ke profesi itu. Yang kedua adalah sholat. Kalau orang kalau orang sudah nggak sholat atau meremehkan sholat itu kayaknya ya semua dianggap remeh ya. Allah aja dianggap remeh, apalagi kita kan begitu. Ya. Nggak peduli sholat apa enggak, udah waktunya sholat apa enggak keburu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu yang utama itu laki-laki itu soal keuangan itu istilahnya itu
ya tidak terlalu pelit tapi juga tidak terlalu boros. Nah sekarang ini kan banyak yang judi online tuh kan rame dah, ya kan? Nah, itu dia, betul Nah, betul. nah itu kan uang terhadap uang ya harus kacau itu. Udah dosa, keuangan juga jebol itu, ya kan? Betul Ya, betul. itu 3. Nah, 4 sehatnya apa? Ya kalau saya di tim ngaji jodoh, alhamdulillah sehat kalau tidak merokok. Itu bagi saya ya. Mohon maaf ya kalau ada yang masih 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 berasap Ahli gitu hisap ya. ya, Nah, ahli menghisap iya, ya. saya terus terang Iya. lebih semangat membantu teman-teman pria yang tidak biasa merokok. Yang 5 sempurna ini kalau dia punya aktivitas rutin berupa ngaji atau taklim atau majelis. Nah, itu rutin misalnya seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Yang penting rutin. Nah, itu 5 sempurna. Kalau 5 ini dapat mau ganteng, mau sarjana, mau apa, insya Allah itu bonus, Mas Ferry. Nah, jadi untuk Bu Betul Sofi betul. kalau calon nggak tahu calonnya Mbak Sofi atau Bu Sofi, mantunya calon menantu Bu Sofi, kalau 5 itu tadi dapat, waduh, istimewa itu insya Allah. Istimewa, Ya, Masya Allah. Begitu ya Bu 3 Sofi di utama, 4 Sidoarjo. sehat, 5 sempurna. 5 sempurna, Masya Allah. Dan ini ada Insya Allah. pertanyaan terakhir ya Ustadz ya, untuk menutup perjumpaan kita di Lini Masa malam hari ini. Ini ada Umi ya, di Bu Umi di Sedati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang itu menikah sebenarnya yang takut itu orang tuanya, takut dengan nominal biayanya begitu. Apakah benar itu Ustadz? Apakah boleh kita takut yang seperti itu? Nah, ini silahkan Ustadz. Ya memang kebanyakan begitu. Kalau ada Ustadz ya, itu menyebut orang tua Indonesia ini seperti kalau dalam pembuatan film itu seperti produser pernikahan ya. Jadi dia yang menentukan. Kalau produser film kan dia menentukan siapa sutradaranya, siapa artisnya, ya kan? Siapa Betul, aktornya pengisi siapa? suaranya, musisinya siapa, ya, syutingnya di mana, honornya berapa, ya. Kalau orang tua itu menentukan cateringnya, gedungnya, undangannya, apalagi seragamnya, ya. Sampai calon jodohnya sekali. pun, ya, sampai calon jodohnya pun orang tua, ya kan. Nah, betul. Yang perlu dipastikan sebetulnya harusnya itu calon menantunya itu orang yang amanah, berakhlak baik, agamanya baik atau tidak, itu aja sebetulnya. Ya, soal lain-lain itu serahkan anak-anak muda itulah, biar ngurus sendiri. Undangannya tak sendiri apa ya. Kalau mereka kurang biaya ya tambahi. Cuman kan sekarang ada tren nikah gratis di KUA. Enak itu sebetulnya. Betul. Cuma terkadang itu memang dari gengsinya ya Ustadz ya, yang tinggi itu. Jadi gini aja, nikah gratis di KUA, tetangga kanan kiri kirim aja nasi kotak, ada tulisannya ini foto nikah di KUA kemarin. Mohon doanya, selesai. Tetangga juga nggak bingung. Nanti saya ngupload berapa, begitu kan? Ya, betul betul. Nah itu kalau mau sederhana begitu, gampang sebetulnya. Tinggal kita mau nggak kan begitu. Kalau kata Nabi sebetulnya sunahnya minimal itu menyembelih 1 kambing. Kambing berapa sekarang harganya? Bisa 3 juta atau 4 juta. Bisa 4 juta ya, tergantung kambingnya jenis apa ini. Tinggal nambah biaya. Masaknya, motongnya, jadi sate sama gulai lah. Itu minimal 1 ekor. Jadi misalnya 7 juta, 6 juta sudah ngirim sate kambing gitu ke tetangga. Gitu. Itu sebenarnya yang sederhana. Jadi makin sederhana uangnya untuk setelah menikah. Intinya kan begitu Mas. Tabungannya untuk tempat tinggal, untuk yang lain. Untuk yang lain-lainnya kebutuhan setelah menikah, gitu ya Ustadz ya. Menikah, ya jangan gengsinya aja. Gitu. Mudah-mudahan. Baik, Masya Allah. Terima menjawab Bu siapa tadi yang terakhir tadi, Mbak siapa? Ya, tadi Bu Umi di Sedati begitu ya. Oke, Masya Allah. Bu, murah meriah Bu, 1 ekor kambing aja. Iya, ini sampai Bu Umi Sedati ini mengirimkan
minim itu biasanya 35 juta Ustadz kalau bikin Iya, acara ini kalau itu rame-rame kalau itu ya. itu kalau di Heeh. gedung atau di hotel atau di apa gitu. Ini ala Nabi aja. Kirim Iya. kotaan ke tetangga gitu. Mm-mm. Selesai. Ya. Baik, terima kasih. Itu tadi Bu Umi di Sedati ya. Semoga bisa dimudahkan rezekinya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya nanti. Begitu. Baik, Ustadz, Insya sudah tidak Allah. terasa kita di penghujung acara di malam hari ini. Mungkin bisa diberikan sedikit kesimpulan Ustadz dan tentang ngaji jodoh ya. Oke, Oh silakan Ustadz. iya. Ya kesimpulannya kalau mas-mas para jomblo, mas jomblo, nah yang penting Bismillah Mm-mm. tekadnya dikuatkan. Kalau ragu-ragu banyaklah silaturahim atau ngobrol dengan manten lawas. Ya, Wah, ini kan calon manten, jadi banyaklah ngobrol ya. dengan manten-manten lawas yang usia Mm-mm. pernikahannya itu sudah 10 tahun ke atas. Nah, baik-baik, sakinah, tanya tipsnya gimana. Nah, itu supaya Mm-mm. ragunya itu mulai berkurang. Gitu. Kalau untuk mbak-mbaknya dengan keluarga, wali, ayah, ibu, dan Mm-mm. kerabat berbaik-baik silaturahim untuk memperluas menjemput jodohnya supaya nggak nunggu Menjemput tok ya jodoh. menjemput ya supaya Ya, nggak mager. betul. Nah untuk ngaji jodoh sendiri kami Mm-mm. membantu saudara muslim muslimah selama ini Jawa Timur aja sekitar Jawa Timur lah. Kalau luar Mm-mm. Jatim itu udah terlalu jauh ya kasihan nanti transport ta'arufnya itu nanti kasihan. Ya, baik. Nah info-info bisa dibuka di ngajijodoh.com aja di situ semua. Ngajijodoh.com ya. Baik, Masya Oke. Allah. Terima kasih Ustadz. Dan semoga ini menjawab pertanyaan juga dari Mas Nur_Halima ya, yang saat ini bertanya di live Instagram di @suaramuslim. Ini bertanya bagaimana cara menjemput jodoh yang baik. Nanti bisa dikepoin di akunnya ngajijodoh.com ya di Instagram begitu. Baik, Kalau sudah Instagram tidak ngaji jodoh aja mas. ngaji Instagram ngaji jodoh ya. jodoh. Oke, Ya ngaji kalau jodoh. Kalau websitenya di websitenya websitenya ngajijodoh.com. ngajijodoh.com begitu. Baik, Oke. Masya Allah, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustadz Oki ya, malam hari ini sudah memberikan banyak keilmuan ya, banyak keilmuan yang sudah di-sharingkan kepada kita semua mitra muslim. Harapannya semoga jomblowan jomblowati yang mendengarkan malam hari ini bisa tercerahkan dan ilmunya bermanfaat, dan juga ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Oki Aryono bisa menjadi ladang jariah bagi Ustadz Oki Aryono sendiri. Amin Baik, ya terima kasih Ustadz. rabbal alamin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih di malam hari ini ya di Lini Masa. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya Mitra Muslim. Terima kasih yang sudah berpartisipasi langsung di Lini Masa malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Ferry Ramadhani pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa nautubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama. Sampai jumpa di lini masa berikutnya.